Bisa dimulai, Pak? Bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shaimin shaimat rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah, kita wajib mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Karena dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan, bulan agung, bulan yang diidam-idamkan oleh mereka yang beriman. Alhamdulillah, doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat enggak ketika di bulan Rajab kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Nah, ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka kita tambah yakin bahwa Allah Maha mendengar, Allah mengabulkan doa hambanya. Buktinya apa? Kita ketemu dengan bulan suci Ramadan. Kita dapat melakukan puasa di siang hari, melakukan qiyamul Ramadan di malam hari. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah. Doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin yakin doa seorang hamba itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umat yang tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Pada pertemuan kali ini saya diamanahkan untuk menyampaikan dengan tema keutamaan dan hikmah dari bulan suci Ramadan. Apa keutamaan bulan suci Ramadan? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak keutamaannya. Tapi keutamaan itu dapat kita lihat dari huruf yang termaktub dalam Ramadan. Ramadan itu terdiri dari huruf Ra, huruf Mim, kemudian huruf Dal, Dot, kemudian huruf Alif, dan huruf Nun. Jadi 5 huruf. Ini untuk gampang ingetin aja. Padahal keutamaan yang lainnya banyak. Jadi keutamaan Ramadan itu yang pertama, Ra itu apa? Rahmah. Allah turunkan rahmatnya lebih banyak dibanding bulan yang lainnya. Bukan berarti di bulan yang lain Allah tidak turunkan rahmat. Allah turunkan rahmatnya. Di bulan Sya'ban Allah turunkan rahmatnya. Di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bulan Muharram Allah turunkan rahmatnya. Tapi khusus dalam bulan suci Ramadan, rahmat itu Allah berikan begitu banyak. Kalau boleh dikatakan sampai melimpah ruah. Dari mana kita mendapatkan indikator rahmat Allah berikan begitu banyak? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mendapat rahmat dari Allah, itu dia akan tenang. Hatinya tenang, tutur katanya baik, sikapnya bijaksana. Dan masuk bulan suci Ramadan banyak orang yang tenang. Ya.
Bahkan saya perhatikan saking tenangnya nih. Ada nggak yang begitu? Kalau ada jangan disenggol, jangan dimarahin. Mungkin di rumah dia nggak tenang. Kenapa? Karena anaknya bejibun, kata orang Betawi bilang. Tahu bejibun, Pak? Itu bahasa tinggi tuh. Anaknya banyak. Kenapa dia nggak tenang? Karena pekerjaan menumpuk di kantor. Kenapa dia nggak tenang? Karena tukang tagih datang terus di pasar. Masuk bulan suci Ramadan dia mendapat ketenangan. Apatah lagi dia datang ke masjid. Apatah lagi dia ikut ngaji, apatah lagi dia membaca Al-Quranul Karim. Itu adalah sumber dari rahmat yang Allah berikan. Orang dengerin baca Quran saja itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'alakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan dengan baik agar kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah bulan Ramadan syahrul Quran? Bulan Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk masjid, duduk aja. Dia enggak berzikir, duduk aja. Apalagi tempatnya strategis. Dekat AC lagi. Karpetnya empuk, udah. Dia akan mendapatkan ketenangan. Dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Ada riwayat mengatakan di setiap masjidnya ada malaikat. Bahkan ketika kita masuk ke masjid kita doa. Apa doa kita? Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Ketika orang masuk ke masjid, malaikat dalam masjid mendoakan sampai orang itu kembali pulang. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunlah dosanya, rahmatilah dia, ampunlah dosanya, rahmatilah dia, ampunlah dosanya, rahmatilah dia. Sampai orang itu kembali pulang. Apalagi dalam bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW pernah mengatakan, siapa yang melakukan ibadah sunnah akan dinilai sebagaimana halnya wajib. Siapa yang melakukan ibadah wajib dilipat gandakan 70 kali lipat dibandingkan bulan yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan Ramadan. Jadi Allah berikan rahmat berlimpah ruah, banyak sekali. Nah, tinggal masalahnya kita mau nggak kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, datang ke masjid, baca Al-Qur'an. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu di antaranya. Nah, yang kedua, mim itu singkatan dari maghfirah. Dalam bulan suci Ramadan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan hambanya. Dengan catatan dia melakukan amalan yang diperintahkan oleh Allah dan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang Allah perintahkan? Puasa. Dalam hadis dikatakan man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa melakukan puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah akan ampuni dosa yang lalu. Sekarang saya pengen tanya nih, siapa di antara kita tidak pernah melakukan dosa? Coba tunjuk tangan. Kelihatannya kita ini bergelimang dengan dosa dan maksiat. Emang benar Ustaz, namanya juga manusia. Siapa di antara kita tidak pernah melakukan kekhilafan, kesalahan? Termasuk ustadz, termasuk guru, termasuk siapa saja, pejabat, rakyat, orang kota, orang desa, tidak dapat dilepaskan dari kekhilafan dan kesalahan. Apalagi dosa-dosa kita yang lalu nih. Ada dosa, ya, dosa mata kita, dosa mulut kita, dosa telinga kita, dosa kedua tangan kita, dosa kaki kita, dosa kemaluan kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita bergelimang dengan dosa dan maksiat. Allah datangkan bulan suci Ramadan agar apa? Agar hambanya Allah ampuni. Makanya Ramadan disebut juga dengan bulan apa? Maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin. Dengan keyakinan itulah kita berpuasa. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan saum Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosa yang lalu. Dan ketika kita melakukan puasa Ramadan, kita yakin. Kenapa yakin? Karena surat perintah pelaksanaan Ramadan jelas. Surat Al-Baqarah 183. Firman Allah turunkan pada hari Senin tahun kedua Hijriah, bulan Sya'ban. Jadi surat Al-Baqarah 183 itu Allah turunkan pada hari Senin tanggal 2 Sya'ban tahun 2 Hijriah. Ramadannya langsung pelaksanaan
puasa Ramadan dilakukan oleh Rasulullah SAW berserta para sahabat. Jadi jangan kita bimbang ragu lagi dengan puasa Ramadan. Kita harus mantap melakukan puasa Ramadan sesuai dengan syariat Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan kita mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis dikatakan, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melakukan qiyamu Ramadan, dia lakukan salat tarawih, kemudian dia lakukan salat witir, kemudian dia isi malam itu dengan zikir, dia isi malam itu dengan membaca Al-Qur'an, dengan tadarusan, dia lakukan kebaikan demi kebaikan, dia keluarkan infak untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa yang lalu. Lihat bagaimana maghfirah yang Allah berikan kepada hambanya. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan badan kita, masih bisa bekerja, masih bisa melakukan aktivitas. Coba lihat tetangga kita kanan kiri, coba kita lihat saudara-saudara kita, udah berapa orang yang berpulang ke rahmatullah, sudah berapa orang yang sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita bisa melakukan kajian, hari ini kita bisa puasa, hari ini kita bisa sholat rapat sebagaimana normal yang sebelumnya berlaku. 2 tahun Pak dengan pandemi Covid, ya sholat kita berjarak, ya. Kemudian saya masih ingat beberapa waktu yang lalu kita sholatnya di rumah, sampai sholat Jumat pun juga diserukan untuk di rumah, betul nggak? Sekarang alhamdulillah, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wajib kita syukuri. Ada kesempatan kita beribadah karena memang tugas kita beribadah. Jadi jangan dijadikan alasan lagi Covid sehingga kita nggak mau beribadah, nggak mau puasa, nggak mau mendekatkan diri kepada Allah. Ketahuilah kemarin itu ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan ujian bagi kita terkait dengan iman kita. Percaya nggak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, tadi di awal saya katakan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam bulan suci Ramadan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, karena doa orang yang berpuasa mustajab di sisi Allah. Nah, di antara doa yang perlu saya sampaikan kepada jamaah, kita minta adalah biar kita hidup normal kembali. Nggak seperti yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin kan kata orang Jakarta bilang ribet kita. Mau kemana-mana ngeribet. Mau pulang kampung kita jadi ribet. Mau ketemu saudara kita ribet. Nah, sekarang dengan kita bermohon kepada Allah, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, mudah-mudahan kita bisa hidup normal kembali. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, huruf yang ketiga adalah dot. Dot itu adalah huruf yang singkatannya domanun. Domanun itu artinya jaminan. Jaminan untuk mendapatkan menggapai surga dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan puasa Ramadan itu akan dijamin masuk dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pintunya, pintu khusus. Kira-kira pintu apa namanya? Ar-Rayyan. Nah, dihafal tuh, siapa tahu ada kuis nanti. Ya. Pintunya khusus buat orang yang berpuasa. Yang enggak puasa enggak dapat pintu tersebut. Inilah keutamaan dari puasa Ramadan Allah berikan. Bahkan kalau kita baca dalam hadis Rasulullah SAW, dalam bulan suci Ramadan Allah banyak membebaskan hambanya dari siksa api neraka. Artinya apa? Dengan puasa Ramadan hambanya itu tidak akan masuk ke dalam neraka. Sebab di dalam neraka ada juga orang Islam, Pak. Yang benar usah masa orang Islam masuk neraka? Ada yang belum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang beriman pun juga ada masuk dalam neraka. Kenapa? Karena di dunia dia melakukan kezaliman, dia melakukan dosa dan belum mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah berikan 1 bulan maghfirah, dia enggak manfaatkan, masih bergelimang dengan dosa dan maksiat, masih melakukan kezaliman, enggak mau mendekatkan diri kepada Allah. Nah, orang model semacam ini akan digiring masuk ke dalam neraka. Kata orang Jakarta bilang dibilas dulu, dibersihin dulu, baru nanti dia masuk ke dalam surga. Karena ada riwayat mengatakan Rasulullah SAW itu sujud yang lama. Padahal orang beriman yang bertakwa, yang beramal soleh udah masuk dalam surga. Allah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, apalagi yang kau inginkan? Bukankah umatmu udah masuk dalam surga? Ya Allah, umatku masih ada yang dalam neraka. Lantas apa keinginan engkau? Aku ingin ya Allah, umatku yang masih ada keimanan di dalam dirinya. Kalau bahasa kita sebutir zarah, kan kecil itu. Keluarkanlah mereka ya Allah dari siksa api neraka.
yang masih ada iman di dalam hatinya, ya Allah, keluarkanlah mereka ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, silakan cari umatmu yang ada dalam neraka, biar dia keluar masuk ke dalam surga. Lihat bagaimana kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada kita. Begitu cintanya Rasul kepada umatnya. Itu di akhirat, waktu Rasul akan meninggal, apa yang disebut oleh Rasulullah SAW? Selain An-Nisa, yang disebut oleh Rasulullah SAW, ummati, ummati, ummati. Umatku, kata Rasulullah. Umatku, umatku. Siapa umatku? Kita nih semuanya dipanggil, diseru oleh Rasulullah SAW. Cuman kadang umatnya nggak tahu diri. Maaf saya berbicara semacam itu. Udah dikasih peluang untuk masuk ke dalam surga, diberikan bulan suci Ramadan, maaf beribu kali maaf, masih ada juga yang belum mau ke masjid, masih ada juga yang belum baca Quran, masih ada juga yang belum mau puasa mendekatkan diri kepada Allah. Padahal dia mampu. Padahal nggak ada halangan. Kalau ada halangan kita maklum. Seperti wanita yang melahirkan, kemudian wanita yang haid, yang datang bulan, kita paham. Nggak perlu kita paksa wanita-wanita yang sedang datang bulan untuk melakukan puasa, karena syariatnya memang demikian. Nah, jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, huruf dot yaitu dhammanun, yaitu jaminan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tidak mengherankan ketika masuk bulan suci Ramadan orang semangat untuk mendapatkan ridha Allah. Di antaranya pergi ke masjid. Saya kemarin Pak dikirimin itu video dan juga foto. Sudah 83 tahun, baru tahun ini Masjid Hagia Sophia itu digunakan untuk sholat tarawih. Itu jamaahnya luber Pak, sampai ke halaman, sampai keluar-luar. Padahal saat ini masih masuk musim dingin. Tapi begitulah semangat orang untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Amerika Pak, itu di jalanan dia sholat tarawih. Dia tunjukkan keimanan yang keislamannya. Nah, kita alhamdulillah sekarang ini sudah mulai aman, sudah mulai tenang. Nah, tinggal kita manfaatkan. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Ya, kita bisa ke masjid, kita bisa mengikuti kajian semacam ini. Mudah-mudahan pahalanya berlipat ganda nih. Ya, pahala ke masjidnya juga, pahala dakwahnya juga, dengerin pengajian, nuntut ilmu. Nih kita nuntut ilmu nih. Tanamkan niat, bukan sekedar kita itikaf di masjid, tapi tanamkan sengaja aku niat nuntut ilmu. Karena kata Rasulullah SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai kembali pulang. Makanya acara kajian ini walaupun di kantor datang, karena nilainya besar ini fi sabilillah. Orang fi sabilillah itu kalau berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita banyak keinginan? Bukankah kita banyak keperluan? Nah, momentum Ramadan ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian huruf alif. Huruf alif itu adalah amanun. Amanun itu artinya terhindar. Amanun minan nar, terhindar dari neraka. Ya, di samping juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan guru-guru kita ngajarin kalau menjelang berbuka puasa baca doa, baca zikir. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Pernah dengar enggak doa kayak begitu? Nah, kadang-kadang ada orang enggak paham ketika temannya udah doa kayak begitu, apalagi begini, ngangguk-ngangguk lagi. Disenggol, lo lapar banget ya? Dikira itu doa karena lapar banget, bukan. Tapi itu doa permohonan untuk memantapkan keyakinan kita, syahadat kita. Makanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, ya Allah ampuni segala dosa dan segalaku. Kemudian kita minta kepada Allah agar apa? Dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Kemudian Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf dengan ampunan itu beda, Pak. Ya. Orang kalau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dosa yang lalu udah ditipek, udah habis sudah. Tapi kalau ampunan itu masih ada catatan-catatan, bekas-bekasnya masih ada tuh. Makanya kenapa ketika di bulan suci Ramadan, terutama 10 terakhir, kita diserukan untuk apa? Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar Allah maafkan kita.
Sehingga dosa-dosa kita yang lalu itu hilang, nggak ada bekasnya lagi. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, jadi huruf alif itu yaitu amanun, kita terhindar, jadi aman dari siksa api neraka. Nah, yang terakhir huruf nun, nikmat. Kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk bulan suci Ramadan ini nikmat kita. Contoh yang gampang aja dah, ketika kita berbuka, bandingkan ketika kita makan di luar bulan suci Ramadan. Menunya banyakan mana coba? Akui deh secara jujur dah. Menu berbuka itu lebih bervariasi, minuman aja beraneka ragam. Ya. Ada jusnya, kemudian teh manisnya, ada air putihnya, itu udah 3 tuh, udah 3 gelas. Ya, ada kolaknya, kolang kalingnya, kemudian ada kormanya. Nih ada yang menarik nih, saya amati. Jadi begini-begini saya juga pengamat, Pak. Apa itu? Ketimun suri. Kenapa itu ketimun suri ketika masuk ke Ramadan muncul, saudara? Bahkan banyak yang dagang, ibu-ibu ada dagang di depan rumahnya dia dagang, di depan gangnya dia dagang, muncul aja tuh ketimun suri. Tapi coba cari di bulan yang lain, kira-kira ada nggak? Kalaupun ada, sulit nyarinya. Saya melihat ini salah satu aja lah, bagaimana nikmat yang Allah berikan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan bulan suci Ramadan. Dan ketika kita berbicara nikmat, ketahuilah walaupun orang kafir, dia akan mendapatkan nikmat tersebut dari Ramadan. Kalau Anda nggak percaya, pergi aja ke Tanah Abang. Itu yang jual pakaian siapa? Yang jual sarung siapa? Ya, dia dapat untung, Pak. Dengan apa? Dengan sebab ada bulan suci Ramadan. Kenapa? Banyak orang ingin kasih sarung kepada pegawainya, ingin kasih kepada tetangganya, ingin kasih kepada jamaahnya. Dia beli sarung kepada siapa? Itu pabriknya siapa yang punya? Lihatlah bagaimana keindahan Islam. Jadi walaupun orang itu nggak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan adanya bulan suci Ramadan, Allah masih tunjukkan kasih sayang kepada mereka. Buktinya apa? Dagangan dia laku. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada nikmat yang utama yang Allah berikan kepada kita. Apa itu nikmat? Iman dan nikmat Islam. Yang tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Makanya ketika kita diberikan nikmat iman, Islam kita jaga sampai akhir kehidupan kita, dan kita minta kepada Allah agar Allah jadikan akhir kehidupan kita husnul khotimah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa hikmah dari bulan suci Ramadan, puasa yang kita lakukan? Yang pertama, hikmah yang dapat kita ambil adalah Allah menguji kesabaran kita. Ini kita puasa ini diuji kesabaran nih. Sabar nggak kita nih? Ya. Siapa di antara kita nggak haus pada saat ini? Saya yakin kita semua haus. Yang paling haus saya. Dari tadi ngomong, minuman nggak keluar. Ya kan? Saya diuji nih. Sabar nggak nih Ustadz nih? Ya. Berapa jam lagi baru kita berbuka? Bapak-bapak, ibu-ibu kerja ke kantor, kan capek. Ya, melangkahkan kaki. Oh, saya kan bawa mobil. Oke, bawa mobil, tapi kan nyetir kan capek juga. Apalagi kalau kejebak macet. Dilatih kesabaran kita. Ngedumel nggak? Atau sebaliknya, karena dia sabar, akhirnya dia apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan orang itu sabar, Allah dekat dengan dia. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi Allah menguji kesabaran kita. Makanya ketika ada orang ngajak berantem, gue beri lo, gue pukul lo. Inni shaim, saya sabar. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Yang kedua, hikmah dari puasa itu melatih kejujuran kita. Jadi orang yang berpuasa sebenarnya dia sedang ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Untuk jujur. Jadi orang yang puasa itu dilatih oleh Allah, dibina oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah untuk jujur. Ini kan bibir kita kering nih. Kita haus, kita lapar. Tempat wudhu di mana sini? Kita ke belakang ke tempat wudhu. Ya, sambil kumur-kumur. Ya kan? Kita teguk, seteguk, 2 teguk, bisa nggak? Bisa. Tapi apakah bapak-bapak lakukan? Kagak. Kenapa? Karena kita meyakini Allah melihat. Malaikat mencatat di kanan kita. Kita dilatih untuk jujur. Jangan sampai ada tipe orang ketika keluar dari rumahnya,
ya kan? Dia bilang sama keluarganya puasa. Tapi ketika sampai di luar, dia masuk ke warung, kakinya aja yang kelihatan. Habis itu dilap lagi. Cuma mulutnya dilap. Giginya nggak dibersihkan. Dilihat sama orang rumahnya, bapak puasa? Masih puasa. Tapi bekas cabai ada di sini nih. Nggak bisa ditipu. Jadi Ramadan ini melatih kejujuran kita. Makanya tidak mengherankan hasil dari Ramadan apa? La'allakum tattaqun. Agar mereka bertakwa. Orang bertakwa itu pasti jujur. Orang bertakwa itu pasti amanah. Ya, orang bertakwa itu pasti baik. Makanya tujuan pendidikan kita bertakwa, tujuan pekerjaan kita bertakwa. Tujuan kita puasa bertakwa, la'allakum tattaqun. Karena orang bertakwa itu akan masuk surga tanpa hisab. Orang masuk surga itu dia tidak mampir ke neraka. Lain saya sebut di awal tadi orang Islam, ya, walaupun dia beriman, kalau dia masih melakukan dosa kemaksiatan dia akan masuk. Tapi kalau bertakwa tidak lagi dia. Jadi kedudukan takwa itu lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang beriman. Nah, makanya kenapa Allah perintahkan puasa agar kita bertakwa? Kenapa Allah perintahkan kita beribadah agar kita bertakwa? Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tugas kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Maka jadikanlah pekerjaan kita bagian dari ibadah. Jadikanlah usaha kita bagian dari ibadah. Apapun usaha kita. Yang nelayan jadikanlah dengan profesi nelayannya itu bagian dari ibadah. Yang petani jadikanlah profesi petaninya bagian dari ibadah. Yang karyawan jadikanlah profesi karyawan sebagian ibadah. Nah, dalam ibadah itu dia harus ikhlas, dia harus jujur, dia harus amanah. Nah, ini adalah hikmah dari puasa yang kita kerjakan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan usia kita sehingga kita dapat menyelesaikan puasa ini dengan baik dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan ke surga tanpa hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashwana wa tadarruana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma fat ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma salim ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin, wal Quds, wa Suriah, wa Mesir, wa Libya, wal Yaman, wa Iraq, wa Afghan, wa Rohingya, wa Uyghur, wa fi kulli makan kulli zaman waj'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kuis ya? Berapa ini pertanyaan? 2 pertanyaan. Nah, sebelum kuis saya informasikan jangan pulang dulu, insyaallah saya akan memberikan cenderamata buat jamaah yaitu kalender Kispa 2022 1443 dan ini tidak diperjualbelikan, tapi yang ingin membantu saudara-saudara kita di Palestina silahkan, dan untuk operasional Kispa silahkan tanamkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sarankan ketika kita infak iringi dengan doa. Mungkin ada yang sakit keluarga kita atau kita sendiri yang sakit, iringi dengan doa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, dawu mardakum bis sedekah, obati orang sakit di antara kamu dengan sedekah. Jadi di samping niat karena Allah Subhanahu wa taala, iringi, ya Allah dengan sedekah ini sembuhkanlah penyakit orang tuaku ya Allah. Siapa istri sakit, ya Allah dengan infak ini sembuhkan istriku ya Allah. Siapa yang sakit, udah sebut aja, minta sama Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam bulan suci Ramadan. Pertanyaan pertama, sebutkan dalil diwajibkannya puasa Ramadan. Yang bisa tunjuk tangan. Nanti panitia kasih. Nah, silakan. Ya, surat berapa, ayat berapa?
Ya, betul. Tolong catat panitia. Ya, itu yang pertama. Oh, ibu-ibu. Silakan ibu-ibu. Pertanyaan belum Ustaz? Iya, sebentar. Kapan surat Al-Baqarah ayat 183 Allah turunkan? Silakan ibu-ibu. Bu. Kalau enggak saya silakan kepada bapak-bapak, silakan yang bisa tunjuk tangan dulu. Ya, silakan. Tanggalnya? Harinya? Ya, bagus. Ya, silakan hubungi panitia. Ya. Alhamdulillah dapat door prize. Cukup? Mari kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.